Perkenalkan, nama saya Irfan Reza dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 21. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan sosiologi saya. Yang pertama, jatuhnya minat siswa dalam belajar secara daring selama pandemi. Bab pertama, penurunan keaktifan siswa. Satu latar belakang. Keaktifan siswa dalam belajar merupakan persoalan penting dan mendasar yang harus dipahami, disadari, dan dikemukakan oleh setiap guru dalam keberhasilan proses pembelajaran. Ketika belajar dengan efektif, berarti siswa yang mendominasi atas pembelajaran. Dengan belajar aktif ini, siswa diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran yang tidak hanya secara fisik, tapi juga melibatkan mental. Selain itu, belajar juga menuntut adanya interaksi antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, maupun siswa dengan sumber atau media belajar. Hal tersebut sejajar dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas bab 1 pasal 1 ayat 20 mengatakan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber pada suatu lingkungan belajar. Mestinya adalah pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun untuk guru mengembangkan keaktifan berpikir dan keaktifan siswa sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pembelajaran yang didukung dengan sumber ataupun media belajar. Keaktifan siswa sangat penting dalam proses pembelajaran sebab pengetahuan, keterampilan, dan sikap tidak dapat diterima begitu saja, tapi harus siswa sendiri yang mengolahnya terlebih dahulu. Bagaimana dinyatakan oleh United Nations Educational Species and Control Organization UNESCO terkait 4 pilar pendidikan, yaitu pertama, learning to know, 2, learning to do, 3, learning to be, dan 4, learning to live. 1.2 rumusan masalah. Bagaimana keaktifan siswa sebelumnya, bagaimana keaktifan siswa sesudahnya, apa faktor lain yang mempengaruhi. 1.3 tujuannya untuk mengetahui berapa siswa yang aktif dan tidak aktif. 1.74 manfaatnya untuk memperkaya konsep pengetahuan tentang keaktifan siswa. Bab 2 landasan teori. 2.1 interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial dibagi menjadi dua jenis, yaitu interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama, sedangkan interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah pada konflik dan perpecahan baik individu maupun kelompok. 2.2 Pembelajaran daring. Istilah pembelajaran daring dan luring muncul sebagai salah satu bentuk pola pembelajaran di era teknologi informasi seperti sekarang ini. Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap mata, tapi melalui platform yang tersedia. Segala bentuk materi pembelajaran didistribusikan secara online, komunikasi juga secara online, dan tes juga dilaksanakan secara online. Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo, dan juga Zoom. Bab 3 metodologi penelitian. 1. Desain penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang sistematis, jelas, terencana sejak awal hingga akhir penelitian. Dimulai dari peneliti yang menemukan sebuah masalah dan mengembangkan masalahnya melalui beberapa referensi yang nantinya akan memunculkan hipotesis yang akan dibuktikan melalui kuesioner atau angket yang diberikan kepada responder atau sampel dan beberapa populasi yang memilih melalui random. Hasil penelitian diterima tertulis secara umum akan berupa data-data atau angka-angka. Pada metode ini, analisis data akan dilakukan setelah semua data sudah terkumpul. 3.2 Teknik pengumpulan data. 1. Pengumpulan data. Proses
Pengumpulan data dapat dilakukan berbagai cara yang dapat dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan. Caranya bisa melalui pengamatan atau observasi kuesioner, wawancara mendalam dengan objek penelitian, pengkajian dokumen, hingga fokus discussion group. 2. Teknik pengolahan data dapat dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai. 3.3 Tahapan penelitian, pembuatan rancangan penelitian, dan juga pelaksanaan penelitian. Bab 4. 4.1 Dampak keaktifan siswa selama pembelajaran daring. Pembelajaran daring dilakukan sebagai usaha untuk menekan penyebaran COVID-19, dilaksanakan menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran serta layanan-layanan kelas virtual yang dapat diakses melalui web menggunakan jaringan internet. Secara umum, siswa merasa puas mengenai fleksibilitas pelaksanaan pembelajaran dan tidak tertekan oleh waktu karena mereka dapat mengatur sendiri, dan tempat di mana mereka ingin mengikuti pembelajaran dalam suatu hari tersebut. Melalui pembelajaran secara daring, guru memberikan pengajaran melalui kelas virtual dan video pembelajaran yang dapat dilaksanakan mau diakses dimanapun dan kapanpun. Hal ini membuat siswa dapat secara bebas memilih mata pelajaran yang diikuti dan tugas yang harus dikerjakan lebih dahulu. Hasil penelitian Sun Ental 2018 bahwa fleksibilitas waktu, lokasi, dan metode pembelajaran daring mempengaruhi kepuasan siswa terhadap pembelajaran daring. Pembelajaran daring juga memiliki tantangan tersendiri. Lokasi guru dan siswa yang terpisah sangat melaksanakan pembelajaran membuat guru tidak bisa memantau secara langsung aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Tidak ada jaminan bahwa siswa benar-benar memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh guru. Schubner, Moulton, dan Spencer 2013 mengatakan bahwa siswa menghayal lebih sering daripada pembelajaran daring dibanding dengan pembelajaran tatap muka. Untuk itu, Khan pada tahun 2012 menyatakan bahwa pembelajaran daring harus dilakukan dengan waktu yang tidak lama karena siswa kesulitan mempertahankan konsentrasi jika pembelajaran secara daring dilakukan lebih dari 1 jam. Seperti itu. Bab 5. Kesimpulan dan saran. 5.1 Kesimpulan yang bisa saya dapat dari ini adalah siswa yang kurang efektif selama pembelajaran daring mengalami masalah atau kendala seperti tidak adanya paket data atau wifi, tidak punya HP, dan tidak bisa mengatur waktu. Oleh karena itu, pembelajaran daring kurang efektif bagi anak-anak yang seperti itu. Dan saran bagi saya adalah anak-anak yang kurang efektif selama pembelajaran daring lebih baik disuruh belajar ke sekolah, karena kalau tidak mereka tidak mengikuti pembelajaran daring sama sekali dan mereka tidak akan mendapat ilmu apa-apa. Sekian dari saya Servan Reza dari kelas IPA 2 absen 21 mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.